Min atau tulisannya mean atau rata-rata adalah jumlah semua data yang ada dibagi banyak data. Contohnya, data nilai ulangan matematika Andi adalah sebagai berikut. 8, 7, 9, 10, 8, 7, 10, 6, dan 7. Rumus min, jumlah data dibagi banyak data, sama dengan seluruh angka yang ada tadi, data yang tadi kita jumlah ya, 8 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 10 tambah 6 tambah 7. Dibagi banyak data. Berapa banyak datanya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita bagi 9 sama dengan 72 dibagi 9. Sama dengan 8. Jadi minnya adalah 8. Kita lanjut ke median atau angka tengah. Adalah nilai tengah data. Untuk mencari median, cara pertama adalah urutkan data dari angka yang terkecil. Kemudian bila data itu genap, kita ambil 2 angka di tengah, dijumlah dan dibagi 2. Dan bila data itu ganjil, langsung kita ambil angka yang berada di tengah. Nah, untuk contoh datanya, Ibu ambil dari yang di atas ya. Nah, kita tulis kembali contoh data yang tadi, kemudian kita urutkan dari yang paling kecil. 6. 7-nya sebanyak 3 kali, kita tulis 3 kali, 8-nya 2 kali, 9 1 kali, 10-nya 2 kali. Ini sudah urut dari kecil sampai besar. Jumlah datanya 9 ya. Kemudian banyak datanya 9 maksud Ibu. Kemudian kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Data yang kelima kita lingkari. Kemudian kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Dari belakang juga 5 data yang kelima. Jadi sama-sama data yang kelima dari depan maupun dari belakang. Ini data yang ganjil karena jumlahnya 9. Banyak data. Ketemu di tengah berarti mediannya adalah 8 pada data yang ganjil. Nah, sekarang gimana Bu? Kalau contohnya adalah data yang genap. Nah, ini contoh data yang genap. Ibu ambil contoh dari angka yang di atas, tapi angka 10 yang terakhir Ibu coret ya, Ibu hilangkan supaya ini menjadi genap. Jadi banyak datanya 8. Sekarang kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4. Data yang keempat kita lingkari, kita hitung lagi dari belakang. 1, 2, 3, 4. Data yang keempat juga kita lingkari. Nah, ini ada 2 angka di tengah. Kita jumlahkan 7 tambah 8, kita bagi 2. Sama dengan 15 bagi 2, sama dengan 7,5 atau 7,5. Jadi beda ya. Ini pada data ganjil, hasilnya 8. Dan pada data genap, jawabannya adalah 7,5. Oke, next. Kita ke modus. Modus ini bukan modal dusta ya, seperti bahasa gaul anak-anak sekarang. Tapi di sini modus adalah angka yang sering muncul. Nah, Ibu ambil data dari yang di atas tadi, masih sama. Nah, kalau data itu sudah urut dari kecil sampai besar, tinggal kita lihat berapa kemunculannya ya. Contohnya 6, muncul 1 kali. 7 muncul berapa kali nih? 1, 2, 3, 3 kali. 8-nya 2 kali, 9 1 kali, 10-nya 2 kali. Nah, dari data ini bisa kita lihat mana angka yang sering muncul. Nah, di sini bisa kita lingkari. Berarti ya, angka yang sering muncul adalah 7. Berarti modusnya 7. Karena kemunculannya sebanyak 3 kali. Demikian ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham dan jelas. Kemudian silakan anak-anak mengerjakan tugas seperti contoh Ibu tadi ya. Menentukan min, median, dan modus pada data berikut ini. Nah, selamat belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Wassalamualaikum. Bye-bye. Min, median, dan modus pada data kelompok. Kita lihat tabel yang ada. Di sini ada nilai dan banyak siswa. Ini maksudnya adalah nilai 6,
diperoleh oleh 4 siswa. Nilai 7 diperoleh oleh 5 siswa dan seterusnya. Nah, pertama kita akan mencari min. Rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Karena ini datanya kelompok, maka jumlah datanya adalah nilai dikali banyak siswa. Di sini Ibu tulis misalnya nilai kali F ya, N-nya nilai, F-nya adalah frekuensi. Ini kita kali ke samping dulu. 6 kali 4, 24. 7 kali 5, 35. 8 kali 10, 80. 9 kali 15, 135. 10 kali 6, 60. Ini kita jumlahkan ke bawah. 4 tambah 5, tambah 5 itu 14. Kita tulis 4, satunya ke atas. 1 tambah 2, 3. Tambah 3, 6. 14, 17, 23. Tulis 3, 2-nya ke atas, 3. Jadi jumlah datanya 334. Kemudian banyak data itu sama dengan banyak siswa. Jadi kita hitung ini 4 tambah 5, 9, tambah 10, 19, tambah 15, 34, tambah 6, 40. Jadi sama dengan 334 dibagi 40. Ini kita cari dengan cara porogapit ya. Kita jalankan dulu. 334 bagi 40. Ini dapatnya 8 dulu. 8 kali 40, 320. Ini kita kurangkan. Dapatnya 14. 14 bagi 40 nggak bisa. Kecil bagi besar nggak bisa ya. Karena nggak bisa, maka di atasnya kita beri koma. Sesudah angka 8, bawahnya kita tambahin 0. Sehingga di bawah menjadi 140. 140 kita bagi 40, dapatnya 3. 3 dikali 4, 120. Kita taruh di bawah 140, kita kurangkan. Hasilnya 20. Kita bagi lagi, 20 bagi 40 nggak bisa. Karena kecil bagi besar. Kita tambahin 0 lagi sehingga menjadi 200. 200 bagi 40 sama dengan 5. 5 kali 40, 200. Sehingga kita kurangkan jadi habis. Jadi min atau rata-ratanya adalah 8,35. Lanjut, kita ke median atau angka tengah. Sesuai dengan namanya angka tengah, berarti kita mencari angka yang berada di tengah. Tadi banyak siswa atau banyak datanya adalah 40. Berarti angka tengahnya ini adalah 40 kita bagi 2. Berarti 20. Nah, ingat ya, karena datanya ini genap, maka kita ambil 2 angka di tengah. Tadi angka di tengah kan angka 20. Jadi kita tambah dengan angka di sampingnya lagi, yaitu data yang ke-21. Kita jumlah, kita bagi 2. Kita hitung dulu. Karena ini data kelompok, maka kita hitung dari atas berada di mana angka ke-20 dan angka ke-21. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 10, 19. Ingat ya, kita mencari data ke-20 dan ke-21. Ini 19, kemudian tambahin 15, 34. Jadi data ke-20, data ke-21 ada di lingkungan 15 ini, tapi bukan yang 15 karena ini banyak siswa. Jadi lingkungannya adalah di angka 9. Jadi di sini semua angkanya berarti sama dengan 9 tambah 9, 18, kita bagi 2. Berarti mediannya adalah 9. Paham ya anak-anak? Kita cari di daerah yang sama tadi. Oke. Next. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah angka yang sering muncul atau bisa juga diartikan dengan frekuensinya yang paling tinggi. Nah, kalau gitu kita lihat saja di kolom banyak siswa. Mana ini frekuensinya yang paling tinggi? Oh, frekuensi yang paling tinggi adalah 15 siswa. Tapi modusnya bukan yang 15 ya. Tapi ini 15 ini adalah siswanya. Nah, 15 siswa ini memperoleh angka 9. Jadi modusnya adalah 9 karena diperoleh oleh 15 siswa. Gampang ya anak-anak? Ya, semoga anak-anak ibu semuanya paham dan jelas. Dan selanjutnya, silakan anak-anak membuat latihan. Nah, ini soalnya. Seperti contoh ibu tadi ya, menentukan min, median, dan modus.
Kenapa harus ada latihan setelah materi? Karena tujuannya latihan ini adalah mengukur kemampuan anak-anak dalam menyerap materi ibu tadi. Demikian ya anak-anak.